Indonesia kini memasuki fase baru dalam penguatan kekuatan bawah lautnya. Program pengadaan 2 unit kapal selam jenis Scorpène untuk Angkatan Laut Indonesia resmi bergerak ke tahap awal produksi, ditandai dengan prosesi pemotongan baja yang dilakukan di galangan PT PAL Indonesia. Proses pemotongan baja ini menggunakan teknologi plasma cutting yang secara teknis menandai kesiapan industri galangan nasional untuk memproduksi platform kapal selam berstandar internasional. Kapal selam Scorpène yang akan dibangun di Indonesia ini diproduksi berdasarkan lisensi dari Naval Group, perusahaan pertahanan asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu produsen kapal selam konvensional paling berpengalaman di dunia. Rencana pembangunan kapal selam ini dijadwalkan mulai berjalan pada pertengahan tahun 2026 dan akan dilakukan langsung di fasilitas PT PAL di Surabaya. Prosesi pemotongan baja bukan sekedar kegiatan simbolis. Dalam industri perkapalan militer, tahapan ini menjadi indikator penting bahwa sebuah galangan telah memenuhi persyaratan teknis, sistem kualitas, serta standar keselamatan yang ketat. Bagi Indonesia, momen ini juga menjadi sarana komunikasi publik bahwa kemampuan manufaktur PT PAL kini telah disetarakan dengan standar produksi Naval Group. Pembuatan kapal selam dikenal sebagai salah satu proses manufaktur paling kompleks di dunia pertahanan. Tingkat ketelitian yang dibutuhkan jauh melampaui pembuatan kapal perang permukaan, karena kapal selam harus mampu beroperasi dalam tekanan ekstrim dengan toleransi kesalahan yang nyaris nol. Tidak semua negara memiliki kapasitas teknologi dan sumber daya manusia untuk memproduksi kapal selam secara mandiri. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia saat ini menjadi satu-satunya negara yang memiliki fasilitas produksi kapal selam di dalam negeri. Meski Scorpène merupakan kapal selam paling canggih yang akan diproduksi Indonesia hingga saat ini, program ini bukanlah pengalaman pertama bagi PT PAL. Sebelumnya, Indonesia telah berhasil membangun kapal selam kelas Changbogo berdasarkan lisensi dari Korea Selatan, yang kemudian melahirkan KRI Alugoro 405. Pengalaman tersebut menjadi fondasi penting dalam transfer teknologi dan pengembangan kapabilitas industri pertahanan nasional. Secara spesifikasi, kapal selam Scorpène yang akan dioperasikan Indonesia berada satu tingkat di atas kelas Changbogo. Varian yang diakuisisi adalah Scorpène Evolve, yang memiliki ukuran badan lebih besar dan teknologi yang lebih mutakhir. Panjang kapal mencapai sekitar 72 meter dengan lebar 6,2 meter, memberikan ruang lebih luas untuk sistem tempur, baterai, serta kenyamanan awak. Salah satu keunggulan utama Scorpène Evolve adalah penggunaan konfigurasi baterai litium secara penuh. Teknologi ini memungkinkan kapal selam beroperasi lebih lama di bawah permukaan laut dibandingkan varian Scorpène generasi sebelumnya. Dalam kondisi operasional normal, kapal selam ini mampu berlayar di laut lepas hingga sekitar 80 hari tanpa henti. Saat berada dalam mode menyelam, kapal dapat bertahan di bawah permukaan laut hingga 12 hari secara non-stop. Dari sisi performa, Scorpène Evolve mampu menyelam hingga kedalaman sekitar 300 meter. Kecepatan maksimal saat menyelam mencapai 20 knot, sementara saat beroperasi di permukaan laut, kecepatan maksimumnya berada di kisaran 12 knot atau sekitar 22 km per jam. Jangkauan operasional kapal ini mencapai 8.000 mil laut, setara dengan jarak dari Jakarta menuju kawasan Amerika Utara. Untuk mengoperasikan seluruh sistem di dalam kapal, Scorpène Evolve dirancang untuk diawaki sekitar 31 personil terlatih. Jumlah ini mencerminkan tingkat otomatisasi sistem yang tinggi, sekaligus efisiensi operasional yang menjadi ciri kapal selam modern. Dari sisi persenjataan, kapal selam ini dilengkapi dengan 6 tabung torpedo berdiameter 533 mm. Sistem ini memungkinkan peluncuran torpedo kelas berat, termasuk torpedo Black Shark buatan Leonardo, serta torpedo F-21 generasi terbaru. Selain itu, Scorpène Evolve juga terintegrasi dengan sistem peluncuran rudal jelajah dari bawah laut, seperti rudal anti-kapal Exocet SM-39 buatan MBDA. Dalam satu kali penugasan, kapal ini dapat membawa hingga 18 unit amunisi, baik berupa torpedo maupun rudal. Kapasitas ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam menjalankan berbagai misi, mulai dari pengawasan maritim, penangkalan strategis, hingga operasi tempur terbuka. Selain sistem persenjataan konvensional, kapal selam Scorpène Evolve dirancang agar dapat diintegrasikan dengan Unmanned Underwater Vehicle atau drone bawah laut. Namun hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi apakah kapal selam Indonesia akan menggunakan sistem drone buatan Prancis seperti D-19 atau mengadopsi solusi buatan industri dalam negeri. Jika seluruh proses pembangunan berjalan sesuai rencana, Indonesia akan menjadi negara kedua di kawasan ASEAN yang mengoperasikan kapal selam Scorpène setelah Malaysia. Namun yang membedakan, Indonesia akan menjadi negara ASEAN pertama yang memproduksi kapal selam Scorpène langsung di dalam negeri.
Langkah ini tidak hanya memperkuat kemampuan tempur TNI Angkatan Laut, tetapi juga menegaskan posisi Indonesia sebagai negara dengan kapasitas industri pertahanan maritim yang semakin matang di kawasan Asia Pasifik.